daftar proyeknya sudah banyak ya. Misalnya tadi kesehatan jiwa, ini mental health project ini yang barusan kita buat ya. Coba teman-teman perhatikan, di sini statusnya ada yang sudah disebarkan, ada yang masih draft. Nah, sekarang setelah kita mengisi setelah kita mengisi kuesioner, sekarang kita akan menyebarkan kuesioner kita. Seperti itu. Jadi kita akan menyebarkan kuesioner kita. Silakan buka, klik ini, nama proyeknya. Kemudian silahkan masuk ke formulir. Ini kan ada ringkasan, sebelah kanan atas perhatikan ada ringkasan, formulir, data, pengaturan, seperti itu. Nah, sekarang silahkan klik formulir. Ada sebelah kanan tertulis sebarkan. Silahkan diklik sebarkan. Menyebarkan ke Kobo. Itu. Nah, setelah itu teman-teman perlu men-setting di sini. Oke, setelah teman-teman perlu men-setting di sini. Oh ya, saya tadi lupa menyampaikan ya bahwa Kobo Toolbox ini bisa digunakan tanpa ada internet. Misalnya, Kobo Collect-nya. Nanti kan jadi di komputer namanya Kobo Toolbox, di HP Android namanya Kobo Collect. Kobo Collect itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan, namanya Kobo Collect, seperti itu. Jadi di situ kita bisa mengisi kuesioner tanpa ada internet. Tapi nanti pada saat ada internet kita baru sinkronisasi untuk mengupload masuk ke server seperti itu. Nah, sekarang ini ada beberapa pilihan ya, ada hanya daring, hanya ada hanya daring misalnya yang kirim tunggal, ada koresponden, dan seterusnya. Ada formulir web yang dapat disematkan di formulir web ya. Terus ada yang menggunakan aplikasi Android gitu. Ada yang hanya dilihat. Nah, teman-teman kalau Anda memilih hanya dilihat, orang lain nanti pada saat enumerator Anda itu nggak bakalan bisa memasukkan tidak bisa memasukkan data. Dia hanya bisa melihat kuesionernya. Nah, sekarang kita misalnya masuk ke yang Android dulu deh, yang Android seperti ini ya. Ini. Kalau masuk ke Android, silahkan nanti untuk mengikuti petunjuk ini. Nanti saya akan buatkan satu video terpisah untuk di Android ya, karena saya tidak terkoneksi dengan Android sekarang. Oke, nah pertanyaannya, kemarin di kelas sebelumnya ada yang bertanya bagaimana kalau saya tidak punya HP Android, misalnya dia punya HP iOS dan dia harus mengumpulkan data. Sebenarnya kita bisa menggunakan website di browser di HP kita, tapi kelemahannya adalah Anda nggak bisa mengisi kalau nggak ada internet, karena kalau browser dia butuh internet. Oke, terus gimana caranya kalau kita mau mengisi melewat internet? Ya gini, sematkan kode formulir websitenya itu dapat disematkan, silahkan klik ini. Nah, kemudian ini nanti sampai di sini yang akan dimasukkan di browser Android kita misalnya. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tunjukkan ya bagaimana menggunakan URL ini. Jadi ini saya sudah terkoneksi dengan salah satu devices mobile saya seperti ini. Nah, saya akan masukkan kode ini ke sini. Saya coba oke, seperti itu ya. Oke, ini dari tab saya ya. Silahkan nanti kemudian dari tab ini, kemudian nanti kita akan masuk ke ini. Oke. Tadat. Nah, kita sudah melihat sudah melihat ini ya formulirnya. Jadi, nah dengan demikian kita sudah bisa mengisi ini. Misalnya dibacakan, kemudian ini ada 001 misalnya, waktu wawancara misalnya jam 4 PM, kemudian lokasinya. Nah, ini lokasinya tadi, ini ya langsung seperti ini. Itu secara otomatis nanti akan munculkan lokasi saya, posisi saya seperti ini. Kalau kita tekan yang ini nih, yang
bulat-bulatan kecil. Kemudian misalnya saya memilih misalnya di Sulawesi Tengah, muncul misalnya saya di Kota Palu misalnya, kemudian Mantikulore misalnya di Kelurahan Tondo, seperti itu. Kemudian nama respondennya misalnya Bunga. Kemudian misalnya tanggal lahirnya misalnya kita cari ya. Misalnya 92 Maret. Oke. Kemudian misalnya laki-laki itu perempuan. Kemudian tinggi badan ini 167,8. Ingat, ini adalah satuannya adalah sentimeter. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman lihat ya di di layar ini, itu bisa koma. Kalau koma itu jangan pencet koma ya, tapi titik sebenarnya. Jadi dalam bahasa Inggris itu menggunakan titik. Nah, berat badan misalnya 67,5 gitu. Nggak usah ditulis kilogramnya. Kenapa nggak perlu ditulis kilogramnya? Karena teman-teman perhatikan di petunjuk pertanyaan itu sudah ada satuannya kilogram. Ini misalnya jawabannya ya, seperti itu ya. Kemudian saya memilih pemeriksaan umum. Kemudian misalnya tidak, berarti kan tidak muncul, dan seterusnya. Seperti ini ya. Setelah itu, teman-teman, di bawahnya adalah submit. Oke, seperti itu. Nah, ingat, teman-teman mau menggunakan Android ataupun menggunakan web based seperti itu sebenarnya tampilannya hampir sama ya. Jadi cara-cara pengisiannya juga sama saja sebenarnya, seperti itu. Nah, sekarang itu sudah selesai bagaimana cara kita membuat atau menginput data ya, bagaimana cara kita menginput data di lapangan. Itu tadi saya sudah contohkan. Sekarang saya mau tunjukkan lagi. Oke, itu sudah. Sekarang kita refresh dulu. Karena tadi, ini kan lihat ya, ini belum ada submission. Sekarang kita mau refresh. Oh, ada satu submission. Artinya apa? Data yang tadi kita masukkan menggunakan Android itu sudah muncul di di sini, di data kita. Setelah itu kita pindah dari formulir ini. Coba perhatikan sebelah kanan, sebelah atas. Kita masuk ke data seperti ini. Nah, ini teman-teman sudah ada yang tadi di download gitu. Yang yang tadi kita isi. Nah, seperti itu ya. Nah, anggaplah kita sudah selesai mengisi data. Anggaplah semua formulir kita sudah terisi dan sudah sampai jumlah responden kita. Kita masuk ke berikutnya adalah mau mengimport atau mendownload data ini dalam bentuk Excel. Silakan klik sebelah kiri, ini sebelah kiri ada tulisannya unduhan. Silakan diklik itu, klik unduhan. Kemudian ini ada pilihannya Excel, kemudian ada label gitu ya. Kemudian ini opsi tingkat lanjut. Misalnya sertakan kelompok di header. Ini nanti ada misalnya kelompoknya itu misalnya apakah ini apakah ini adalah masuk di pertanyaan bagian I1 misalnya atau I2 dan seterusnya, atau ini masuk di pertanyaan karakteristik responden seperti itu. Terus misalnya pilih pertanyaan akan diekspor. Misalnya silakan pilih semua itu. Terus sertakan URL di media dan seterusnya, itu bisa ya. Nah, kita close, kemudian silakan klik export. Seperti ini, export. Nah, kalau sudah, silahkan diklik unduh. Ini sebelah oke. Nanti download ya. Kalau sudah, coba kita cek deh Excel-nya ya. Ini sudah, kemudian kita buka. Oke, ini sudah ada. Data ini sudah siap kita olah sebenarnya. Oke, seperti itu. Saya kira untuk tutorial Kobo Toolbox kali ini itu sudah selesai ya. Selanjutnya
nanti saya akan buat satu video terkait dengan penggunaan di Android. Saya harus pastikan bagaimana caranya supaya saya bisa terkoneksi dengan Android di laptop saya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar dan semoga proyeknya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.